Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak lucu ternyata ya, ini KEB dan KIR ya jadi super kuat jika bergabung duet Airlangga Prabowo bisa mudah dapat restu Jokowi. Bagaimana dengan Muhaimin? Ya itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Jadi kalau saya rasa bahwa sudah membangun cyber dan sebagainya dengan Muhaimin, apakah Muhaimin akan disingkirkan? Itu yang menjadi pertanyaan besar kepada kita begitu kan? Ya namanya politik ya tidak harus memikirkan ego yang lain begitu kan. Yang penting cair. Kan kira-kira seperti itu begitu. Akankah P3 akan mengusung Pak Sandi atau dengan PAN mengusung Erick Thohir? Lalu bagaimana begitu kan? Ada Pak Muhaimin di situ begitu kan aneh juga begitu. Tetapi inilah politik kita begitu kan? Bisa cair bisa tidak begitu. Mari kita baca terlebih dulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. KIB dan KIR jadi super kuat jika bergabung duet Airlangga Prabowo bisa mudah dapat restu Jokowi. Ya sama-sama orang kaya begitu kan. Seandainya pemilu nanti ada opsi referendum, mending pilih referendum. Ya enggak juga begitu kan. Ya referendum itu tidak baik bagi negara demokrasi begitu. Para ketum yang merendahkan dirinya di hadapan petugas partai, contohnya Surya Paloh juga seorang ketum partai yang tidak pernah ingin menjadi menteri karena beliau sadar dan tahu betul posisi seorang ketum, betul begitu kan. Jadi kalau yang lain menjadi menteri ya itulah politik hari ini begitu, rangkap jabatan begitu kan. Pendapat rakyat ya kelas bawah tapi sedikit banyak tahu politik ya, mutu kandidat capres meskipun didukung partai gemuk di atas PT 20%, kalau jagonya tidak ngacor rakyat ya tidak akan memilih, sebaliknya partai sedikit tapi memenuhi PT 20%, kandidatnya Jos Gandos, rakyat banyak yang memilih, kunci ada di jagoannya. Ya bisa jadi seperti ini. Kalau memang Pak Airlangga kalah nanti begitu kan di putaran pertama, maka otomatis akan gabung kepada Prabowo. Ya mau tidak mau mulai PAN, P3, terus kemudian Golkar akan gabung di situ begitu. Lalu bagaimana PDIP? PDIP bisa kemungkinan akan gabung di situ begitu. Kalau memang ini calonnya 4 begitu kan. Artinya tinggal PKS ya, Demokrat dan Nasdem ya, Nasdem. Lalu kemudian 3 partai inilah yang kemudian menjadi dihajar habis-habisan dari beberapa partai ini begitu kan. Tetapi yang menurut saya pribadi situasi dan kondisi hari ini ya Anies Baswedan sangat baik-baik aja begitu kan, dengan narasi-narasi yang baik begitu. Dan bahkan ini ya kayak Pendeta Ratu aja ini, bersaing yang sehat merupakan cermin demokrasi, ada pemenang pemilu pilpres ditentukan oleh calon pemilih yang loyal dan masif. Kok selalu harus dapat restu? Kok restu dari presiden? Harusnya parpol ini dimandiri, fokus dan keputusan parpol untuk mengusung ini. Memang Jokowi siapa? Kok diharapkan restunya? Mereka itu ketum parpol loh, sementara Jokowi hanya kader partai, kecuali kalau kalian memang ada sesuatu yang dijadikan sandra. Ya bisa jadi seperti itu karena inilah politik kita begitu kan. Bisa cair, bisa tidak begitu ini. Komitmen oposisi kalau kalah jangan koalisi apalagi jadi menteri. Kalau di dunia hayalan bolehlah, tapi kalau di dunia nyata enggak kebayang. Ya pada hakikatnya menurut saya pribadi bisa bersatu begitu kan, dalam artian tapi putaran kedua menurut saya pribadi. Saya berpendapat bahwa putaran kedua bisa bergabung dengan Prabowo, entah apa begitu, PAN atau akan gabung ke koalisi perubahan atau tidak, tetapi yang jelas akan gabung ke situ begitu kan. Belum tentu manusia hanya bisa merencanakan, sedangkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Kenapa harus mendapatkan restu dari Jokowi? Ini negara demokrasi, bukan sistem kerajaan. Lucu-lucu. Betul juga begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini saya bacakan terlebih dahulu ya beritanya. KIB dan KIR ya jadi super kuat jika bergabung duet Airlangga Prabowo bisa mudah untuk dapat restu Jokowi. Dikutip dari Gelora ya, analisis politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Power Ikhwan Arif menilai bahwa Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR bisa menjadi super kuat jika keduanya bergabung. Kekuatan koalisi semakin bertambah besar
besar apalagi Golkar yang tergabung dalam KIB sudah memenuhi ambang batas pencalonan. Kemudian Koalisi Kebangkitan Bangsa Raya ya, Kebangkitan Indonesia Raya sudah memenuhi presidensial threshold juga. Keduanya adalah koalisi akan semakin kuat dan berpeluang besar memperoleh suara terbanyak. Menurutnya partai koalisi sejauh ini masih sibuk untuk menominasi kandidat. Di samping itu kekuatan parpol dalam merebut kemenangan pemilu 2024 juga menjadi target penting. Ikhwan menjelaskan kekuatan koalisi sangat bergantung pada mesin partai. Jika koalisi besar ini bisa terwujud, ia menilai hal itu bisa mempermudah langkah strategis dalam proses pemenangan pemilu 2024. Bahkan karena mesin partai tidak hanya bekerja satu atau dua partai, akan tetapi gabungan partai akan bekerja maksimal mulai dari tingkat akar rumput hingga tingkat elit politik. Saya rasa tidak mungkin ya di putaran pertama itu tidak mungkin bergabung ke situ ya. Kalau gabung ke situ berarti ada 3 calon begitu kan. Tetapi kalau putaran kedua Anies Baswedan ya dengan yang lainnya ya bertemu head to head dengan Prabowo begitu. Tetapi perlu diingat bahwa Pak Erlangga kemungkinan besar akan gabung kepada Pak Prabowo begitu kan. Ya kalau memang ini terjadi ya wallahu alam, siapakah yang menang ya tergantung pada rakyat begitu kan. Karena mesin partai politik hanya bekerja saat ini, Iwan menyebutkan hanya ada 2 kekuatan koalisi terbesar, yakni yang akan melanjutkan program pemerintah Presiden Joko Widodo atau koalisi yang berada di luar pemerintahan. Dengan bergabungnya sejumlah parpol besar juga dinilai bisa membantu mendongkrak suatu suara bagi Capres dan Cawapres. Jika koalisi besar ini terwujud, Airlangga Hartarto bisa terpilih jadi Capres terkuat karena proses kalkulasi politik di koalisi Indonesia Bersatu lebih mengarah ke Airlangga Hartarto. Bahkan sementara itu, Iwan menilai Prabowo Subianto yang patut diusung dari poros KIR. Duet Airlangga Prabowo atau Prabowo Airlangga memiliki peluang yang menang karena didukung oleh kekuatan partai politik besar seperti Gerindra, Golkar, terlebih keduanya pun background politik di pemerintahan. Maka keduanya ya nominasi bakal Capres dan Cawapres itu juga dengan mudah mendapatkan restu dari Jokowi sehingga bisa melanjutkan program pemerintah. Dengan dukungan koalisi partai besutan pemerintah, peluang menang Pilpres akan semakin besar karena pemilih di kantong suaranya Pak Jokowi akan pindah haluan ke bakal calon pemilik koalisi Indonesia Bersatu dan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya punggasnya. Ya bisa jadi seperti itu begitu, tapi pada hakikatnya ya tunggu saja begitu kan. Ya memang kuat secara struktural memang kuat, tapi di satu sisi kan semuanya kan tergantung rakyat begitu kan. Kekuatan itu ada di tangan rakyat, bukan kekuatan itu ada di tangan partai ya, kecuali memang PDIP masuk ke situ ya ada 2 calon misalnya ya, lalu Anies Baswedan dihajar begitu ya, wallahu a'lam begitu kan. Nasdem, PKS ya Demokrat bergabung ke koalisi perubahan lalu dihajar, bisa jadi seperti itu begitu kan. Tetapi ya kalau menang Anies Baswedan sangat luar biasa sekali mengalahkan beberapa partai kan seperti itu begitu logika kita begitu. Jadi inilah politik bisa cair bisa tidak karena bagaimanapun kalau kita telusuri ya tidak mampu kita menganalisa begitu. Karena apa? Karena analisis politik saat ini ya tengah berbicara tentang bagaimana capres cawapresnya begitu. Tapi banyak yang salah begitu kan. Jadi menurut saya pribadi ya pendapat inilah yang kemudian menunjukkan bahwa orang-orang itu diberikan edukasi ya, edukasi terus kemudian diberikan arahan dengan narasi-narasi yang baik ya, seperti Pak Ganjar ya bisa jadi sekarang tidak diperhatikan, bisa jadi menjadi wapres begitu kan, begitu logikanya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya adalah kalau memang Golkar ya satu putaran ada 2 calon misalnya, yaitu gabung ke ke koalisi ke Prabowo, kepada Pak Prabowo, maka otomatis Pak Ganjar akan juga dipinang oleh berbagai orang begitu kan, entah menjadi wakilnya Anies Baswedan bisa jadi begitu. Tetapi inilah politik kita begitu kan, ada pro dan ada kontra. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.